Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat, kembali berjumpa tentu saja masih bersama Abi dan Umi di channelnya Asti Media. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita kembali akan menemani sahabat semua ya. Setelah di video kemarin kita buka-bukaan tentang pertemuan kita ya, yang unik, pernikahan kita yang memang jauh usianya. Dan insya Allah di video kali ini mungkin Umi kayaknya sudah mempersiapkan pertanyaan gitu kan. Ya, silakan catatan ini takut lupa. Coba apa Ya. pertanyaannya? Di dalam pernikahan kan tujuannya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, Bi. Tapi yang lebih penting lagi, Bi, untuk melangsungkan keturunan dan memiliki anak soleh. Nah, jadi pertanyaannya, Bi, bagaimana caranya agar punya anak yang soleh? Itu, Bi. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita punya anak yang soleh? Oke, pertanyaan bagus dan memang itu salah satu tujuan dari pernikahan nih. Karena memang kalau kita hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, ya artinya kita tidak ada bedanya dengan hewan gitu. Ya. Nah, sebagai manusia tentu saja Allah memberikan keharusan untuk menikah ya, dan dijadikan sunnah karena memang itu bagian dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan termasuk dan tidak akan diakui golongan Rasulullah SAW, artinya ya tidak dianggap umat Rasulullah ketika kita tidak menikah gitu. Tapi yang lebih ditekankan kan sunnahnya, artinya ya kita harus menikah sesuai dengan sunnah Rasulullah yang memang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Umi tadi, bagaimana untuk untuk caranya agar kita punya anak yang soleh. Dan itu memang tujuan dari pernikahan, karena kita kan seperti tadi bukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi mungkin untuk yang pertama kita ingin punya keturunan. Tapi keturunannya bukan hanya keturunan gitu kan, kita butuh keturunan yang soleh. Kenapa? Ya seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa ketika kita Bani Adam, anak Adam ya meninggal kan akan terputus semua amalnya kecuali memang 3. Ya diantaranya adalah anak yang soleh. Tapi yang mendoakan orang tuanya, bukan hanya sekedar soleh gitu loh. Nah, ketika kita punya keinginan anak yang soleh, yang otomatis bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal, ada persiapan yang harus memang disiapkan gitu. Yang pertama, sebelum nikah juga harus mempersiapkan. Kenapa kok jauh-jauh sebelum nikah? Kan kita juga belum nikah. Kalau belum nikah kan artinya kita tidak akan punya keturunan gitu, kecuali yang ditentukan oleh Allah ya, dengan kun fayakunnya Allah, seperti halnya Siti Maryam, itu lain masalah ya. Kalau kita kan harus melalui syariat gitu, melalui pernikahan. Nah, jauh sebelum nikah juga kita sudah harus mempersiapkan ya, artinya kita harus mempersiapkan menjadi diri kita. Kalau laki-laki menjadi orang yang soleh, laki-laki yang soleh. Terus kalau perempuan menjadi wanita yang soleha. Bagaimana kita punya anak yang soleh kalau kita tidak mempersiapkan diri menjadi contoh anak-anak untuk menjadi orang yang soleh dan soleha gitu. Karena memang yang pertama kali akan direkam oleh anak kita itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Bagaimana mau mencontoh, dikasih contoh aja anak-anak kita juga sulit ya untuk mengikuti ya. Karena memang seperti itulah mungkin kebanyakan tabiat anak-anak ya memang susah untuk diarahkan ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi sebelum nikah juga harus ada persiapan. Artinya ya kita harus mempersiapkan diri ya untuk menjadi pribadi yang bisa dicontoh oleh turunan kita. Ya, banyak yang ingin punya anak yang soleh tapi orang tuanya salah. Terus anak mau niru dari mana gitu. Ya gitu. Jadi harus memberikan contoh terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita ingin punya anak yang soleh, nah kita berdua udah soleh dan soleha belum gitu. Nah gitu. Jadi ke diri kita dulu. Ya iyalah.
Yang punya anak soleh tapi ya gitu, tapi kitanya nggak soleh dan soleha, ya terus anak mau niru siapa? Ya, itu yang pertama sebelum pernikahan. Nah ketika pernikahan, ketika mau menikah, artinya kita juga harus mencari jodoh. Makanya di dalam mencari jodoh itu ya seperti yang disampaikan di video yang lalu kan, dalam mencari jodoh itu kan ada bibit, bebek, bobot. Bibitnya apa? Berarti turunannya seperti apa? Nah itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita punya anak yang soleh itu. Walaupun banyak orang tuanya, misalkan dari orang tua yang ya menurut kasat mata jahat, tapi ternyata anaknya jadi soleh. Atau sebaliknya ya, orang tuanya soleh tapi anaknya salah, seperti misalkan kisah Kanan kayak gitu kan. Ya seperti itu ya. Nah ketika kita mau menikah pun ya, tadi sebelum nikah, terus ketika punya keinginan untuk menikah juga bagaimana kita ya harus mencari pasangan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Ada 4 kriterianya. Tahu nih yang 4? Ya pertama kecantikannya atau ketampanannya. Ya. Tapi itu bisa diabaikan kata Rasulullah. Kalau memang kita tidak menemukan kecantikannya, artinya ya urusannya dengan cinta. Kenapa cinta itu butuh? Ya karena memang kalau misalkan nikah tanpa cinta mungkin hambar gitu. Nah bagaimana kalau pernikahannya seperti kita gitu loh, tanpa adanya ya cinta-cintaan terlebih dahulu kan gitu. Nah artinya ya berarti kita harus memupuk bagaimana akar tumbuh rasa cinta. Ya Umi tuh harus cinta gitu ceritanya, harus. Ya Julia, tuh anak kita kan di belakang gitu berdua ya teman-teman, itu anak kita nonton tuh di belakang, yang gede di belakang, yang ini sambil gitulah main. Ya gitu apa ya seperti tadi itu kan, tadi apa Mi? Nah kita harus ya memupuk, iya benar, karena yang pertama itu kan apa namanya ya, kalau misalkan cinta itu kan bisa dipupuk oleh kita Mi ya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta? Artinya ingat-ingatlah kebaikan dari pasangan kita. Jangan mengingat-ingat kesalahannya. Karena memang kalau kita bandingkan, misalkan kita udah rumah tangga selama 18 tahun nih, ya mungkin kan banyak kebaikannya daripada salahnya. Jangan sampai yang salahnya terus diingat. Ya bagaimana kita bisa memupuk rasa cinta? Yaitu rasa sayang. Ya kalau misalkan tidak ditumbuhkan. Ya alhamdulillah kan kalau misalkan ya seperti cerita di awal bahwa kita tidak ada pertemuan ya, apalagi ayang-ayangan kan enggak lah, kita mah malu lagi teman kan, habis itu usianya jauh lah harus ayang-ayangan gitu kan. Ya yang realistis saja lah, kita menunjukkan rasa sayang dengan sayang yang sesungguhnya, artinya membawa istri ke arah yang insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk menunjukkan rasa cinta itu ya, karena memang cinta itu kan ada batasannya, urusannya dengan fisik nih. Misalkan masih kenceng ya, Umi kan udah mulai pewat gitu kan. Ya lah itu kan nggak mungkin kan terus kenceng kulit. Kalau kita hanya pingin yang kenceng terus, pingin yang cantik terus, ya gak ada ujungnya teman-teman, karena memang kita dibatasi oleh usia, kita kan terbatas ya seperti inilah ya, kita itu bakal seperti ini, akhirnya kita bakal menjadi yang menua gitu. Itu ya dengan obat apapun kita ya tua itu bakal datang ya. Kalau misalkan kita hanya memikirkan itu ya jadi masalah lah dalam rumah tangga. Nah itu ketika kita mau menikah ya, jadi pertama kecantikannya atau ketampanannya, tapi lebih ke inner beauty. Mungkin apa inner beauty itu jadi kecantikan dari dalam, artinya yang ditumbuhkan oleh akhlaknya, oleh tingkah lakunya, seperti itu ya, itu yang lebih utama. Terus yang ketiganya, kedua ya, satu kecantikan, terus ke kekayaannya ya, boleh lah materialistis nih, apalagi cewek, karena makomadin ila bilma ya. Kalau misalkan kita juga apa namanya di dalam rumah tangga itu apa bisa gratis, apa cukup makan cinta kan nggak mungkin ya kan. Jangan zaman sekarang kan banyak yang cinta buta nih, anak-anaknya ada asal cinta. Emang kita bisa hidup hanya dengan cinta? Enggak kan. Nah itu hanya untuk memperkuat saja. Artinya ya di sini artinya kita juga harus melihat hartanya. Artinya ya kalau misalkan hartanya nggak ada tapi punya semangat kerja ya itu kan juga bisa mendatangkan. Ya, jadi jangan nyari lah misalkan teman-teman yang di luaran sana ya,
ya jangan sampai mencari ya calon suami atau calon istri yang malas. Ya kalau malas itu kan artinya ya sehebat apapun dia atau senumpuk apapun kekayaannya, kalau malas apalagi tidak disertai dengan ilmu, ya ujung-ujungnya habis juga kan gitu. Ya seperti itu harta kekayaan. Jadi perlulah kita melihat. Dan yang ketiganya adalah keturunannya. Kenapa keturunan juga harus diperhatikan ya? Ya keturunan harus diperhatikan ya karena itu akan berpengaruh, faktor gen itu artinya keturunan itu bakal berpengaruh. Misalkan kita ini keturunannya baik enggak. Makanya awal-awal saya ya Abi ke Umi kan yang ditanyakan ke teman itu bagaimana turunan seperti apa? Apakah ada kasus-kasusnya seperti ini? Yang nggak ada. Ya udahlah itu. Dan yang keempatnya adalah agamanya. Dan itulah yang paling ditekankan Rasulullah, agamanya. Ya mungkin Umi memilih agamanya atau enggak waktu itu kan. Ya. Karena apa? Kenapa agamanya? Apalagi seorang suami, ya. Seorang suami itu punya beban tanggung jawab yang sangat berat. Artinya harus membawa istri ke arah yang diridhoi Allah. Bagaimana cara ibadahnya? Kalau misalkan seperti dulu Umi kan awal-awal kan bersuci saja masih kacau kan. Berjamaah saja teman-teman pernah diceritakan, berjamaah saja masih kayak gini dulu. Jadi kadang-kadang Abi itu pernah bingung. Ini sebenarnya siapa jadi imam gitu. Pas berjamaah awal nikah kan, Umi itu selalu mendahului. Ini bukan maklum, ini contoh. Jadi bukan menyalahkan Umi karena tanggung jawabnya siapa? Abi gitu kan. Nah kalau si suaminya juga bodoh di bidang agama, bisa ngasih tahu istrinya. Hanya menyalahkan, yang menyalahkan itu salah. Jadi misalkan Abi hanya menyalahkan Umi itu salah. Tapi harus kalau salah ya salahkan secara bijaksana, tetapi bisa membenarkan, artinya bisa membetulkan. Nah ya inilah yang benar gitu loh. Ngasih contoh, bukan hanya ini kamu salah. Terus harusnya sih yang benar yang di mana? Nah kalau hanya bisa menyalahkan itu masalah. Itu. Nah itu agamanya. Artinya berarti bakal membawa apa? Membawa si istrinya atau si suaminya. Karena mungkin saja kan terbalik istrinya yang punya ilmu beragama kan. Nah ini contoh saja kan. Nah berarti sebaliknya yang dibawa gitu. Ya harus membawa seperti itu. Ya kita bertahan kan sampai kurang lebih 18 tahun seperti ini walaupun perbedaan usia yang sangat jauh. Karena apa coba? Karena tujuannya di awal visi dan misinya disatukan. Kita ingin beribadah sama-sama untuk mencapai mardotilah kan, itu yang ditekankan. Coba lah bentuk tujuannya apa? Kita ingin ingin memenuhi kebutuhan biologis seperti tadi. Ya udahlah, usia Abi udah sekian ya, makin loyo kan, ya ya, itu, ya makin loyo. Nah, terus Umi juga kan makin tadinya kencang, tadinya putih, ya, karena sering panas-panasan, ya akhirnya jadi menghitam juga kan gitu. Iya Jo, anak saya ketawa. Dulu itu Umi itu putih, cantik Jo, tapi sekarang kan ya karena sudah mengeluarkan 3 anak, ya wajar lah. Itu udah 3 kali turun mesin. Gitu kan. Siapa yang ya harusnya berpikir suami itu kalau pengen kencang terus ya kawinnya ke robot, bukan ke manusia. Ya kan? Kalau manusia itu pasti menua, gitu loh. Nah ini harus dipahami. Nah, kawinnya ke robot, itu robot tidak akan berubah. Artinya ya namanya besi ya seperti itulah. Oke. Tidak akan menua maksudnya ya, berubah di sini karena makhluk itu pasti berubah semuanya. Nah itu jadi sebelum ketika mau nikah juga harus, terus saat menikah ini kan ceritanya kita ingin menciptakan anak yang soleh. Saat menikah, ketika menikah juga resepsi pernikahannya itu seperti apa? Itu pingin anak yang soleh, tapi ketika resepsi pernikahannya salah. Apa kira-kira bisa menghasilkan anak yang soleh? Ya nggak mungkin lah. Gitu loh. Jauh bukannya nggak mungkin gitu. Mungkin saja kan. Tapi kalau resepsi pernikahannya ya Islam kok gitu. Misalkan nanggap yang ada dajanya, dada dan bujanya kelihatan. Geo-geolan. Apa mungkin kadang-kadang si suami aja udah pindah ke lain hati saat itu juga masih di pelaminan udah melihat orang yang geo, sementara misalkan calon istri pakai kerudung yang lengkap tertutup, sementara yang di panggung yang ditonton oleh si suaminya misalkan artis yang
cantik kan, itu bahaya di awal pernikahan saja sudah bisa bermasalah. Itu berarti ketika, itu contoh saja. Jadi ketika nikahnya juga harus saat melangsungkan pernikahan juga harus nyunah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan. Nah selanjutnya setelah terjadi pernikahan gitu loh. Ya. Nah setelah pernikahan, nah ini berarti ke proses pencetakan itu. Mulai proses malam pertama itu kan udah proses mau mencetak anak, ya kan? Salah-salah itu bahaya, ya. Salah-salah bahaya. Bagaimana cara cara berhubungan yang disesuaikan oleh Rasulullah, itu salah satu contoh kan? Itu misalkan terus saat mengandung, oke lah misalkan telah selesai saat mengandung. Nah ketika sedang proses, artinya oke lah sudah selesai pernikahannya, berarti apa, kita ke proses untuk menghasilkan anak yang soleh. Hati-hati suami mencari nafkah yang tidak halal, nah itu juga bermasalah. Atau si istri juga hati-hati dalam mengolah dana, sehingga ya si suami misalkan mencari yang halal tapi cara membelanjakannya haram, itu juga masalah kan. Gitu. Bagaimana punya anak yang soleh kalau cara mengasih konsumsinya, masukannya, asupannya, gizinya atau hal lainnya yang berhubungan dengan makanan tapi cara yang salah. Ya seperti kita mencetak sebuah misalkan kerupuk, bahan-bahannya kalau cetaknya sih bagus, misalkan anaknya dipesantrenkan, anaknya disekolahkan ke sekolah yang modern, ya oke lah jadi. Cuman kalau bahannya ya, kalau bahannya misalkan bahan-bahannya kurang berkualitas baik, artinya kita dikasih masukan-masukan barang haram, ya jelas lah walaupun jadi dia bermasalah. Misalkan kalau kerupuk bageg cek sunama gitu, jadi kerupuk nama mau dicitak teh, dari citak teh ya, dijadikan ustad, dijadikan ajengan ya, karena memang dipesantrenkan. Tapi mungkin ulamanya ulama ulama yang bermasalah, ulama yang jelek ya gitu, ulama yang berani menjual ilmu. Kalau misalkan dijadikan gurunya juga guru ini jadi pejabat, misalkan pejabatnya yang korupsi, karena apa? Salah orang tuanya memberikan makanan yang kurang, sangat berpengaruh makanan juga. Jadi ketika kita proses juga, kalau ingin punya anak yang soleh ya harus hati-hati. Nah oke lah ceritanya proses sudah, ngasih makan sudah, terus ketika mengandung akhirnya kita sudah ada tanda misalkan mengandung, ya misalkan bagaimana, nah, ketika mengandung kan anak sebenarnya sudah dengar. Nah di sanalah kita sudah mulai mendidik anak kita, ya kan, mendidik misalkan dengan sering membaca Al-Quran ibunya, ya tuh ya Umi dulu kan suka ngaji Quran juga, alhamdulillah kan ngaji Quran supaya anak itu mendengar, oh orang tua saya itu sering. Coba kalau misalkan yang didengar dangdut, ya kan, ya mungkin anaknya nanti gua keluar. Ya karena apa? Karena yang sering didengar itu. Jadi masalahnya sebenarnya itu, karena ketika anak sedang di kandungan itu kita itu sedang mendidik juga. Oh sering dengarnya apa, sholawatan, yang sering didengarnya bacaan Al-Quran, terutama ibu ya, ibunya gitu kan. Ya, bapaknya tugasnya kan mencari nafkah, awas masukannya. Ketika sudah menjadi janin, misalkan ibu dikasih, ya Umi misalkan dikasih makanan yang kurang halal, ya itu bermasalah juga. Kalau kita ingin punya anak soleh, jadi tidak gampang intinya untuk menciptakan anak yang soleh itu sebelum nikah, ketika punya keinginan untuk menikah, saat menikah, setelah menikah kan. Nah ini cerita setelah menikah, nah baru aduh jadi pengen batuk nih. Udahlah teman-teman, namanya juga ngobrol kan. Ini sebenarnya saya lagi ini juga, siapa itu lagi ya ngasih pelajaran juga ke mendidik, dalam rangka mendidik ya ke istri juga gitu, karena tanggungan suami ya. Oke, nah ketika ini berarti kan kita ceritanya ngandung itu kan baca Quran apa supaya anak itu sudah terbiasa, pas nanti lahir itu sudah terbiasa dengar hal-hal yang berhubungan dengan agama, ayat Al-Quran, sholawat, zikir yang lainnya, kalimah-kalimah thayyibah sering dibaca. Oh berarti ibu saya pas keluar itu sudah gak aneh lagi gitu kan, makanya sunnah diadanin ya kan, kayak gitu.
Ya artinya ketika keluar berarti apa? Sudah langsung diajak seruan untuk apa? Untuk mendirikan sholat dengan adzan. Ya seperti itu. Nah sekarang ceritanya sudah keluar anaknya, ya kan? Ya gitu prosesnya, sudah keluar. Nah di sana juga kita harus benar-benar persiapannya. Berarti awal bagaimana kita mendidik dari mulai gendongan itu sudah ada kan? Contoh anggap sepele dalam misalkan menidurkan anak, ayah neng neleng nenggung ning Sunda mah gitu, gera gerle gera jangkung, gera init ka Bandung gitu. Itu kan doanya yang salah. Itu juga sepertinya sepele seperti itu, neng neleng nenggung gera gede gera jangkung gera sakola ka Bandung tuh. Akhirnya sudah gede neng neleng nenggung gitu. Jadi titah adigung besar kepala gitu. Terus disuruh cepat jangkung gitu. Terus sekolah ke Bandung, udah gak nyambung lagi. Akhirnya kan udah gede tuh ninggalin orang tuanya. Artinya ninggalin dalam arti yang lebih jauh lagi, ninggalin dalam hal yang lebih ini gitu kan. Bukan hanya sekedar merantau gitu, lebih bahaya lagi ninggalin orang tuanya ketika sudah meninggal, artinya ya lupa sama sekali. Itu kan ya salah doanya. Tapi bagaimana kalau misalkan merubah ini kan dalam misalkan dari gendongan ini udah harus, bagaimana kalau kita ingin menciptakan anak yang soleh dari gendongan kita, neng neleng denggungnya diganti dengan bacaan sholawat misalkan, atau senandungkan Al-Quran kan. Apa bedanya kalau misalkan istri lagi dalam masih suasana nipas atau apa gitu kan, atau misalkan dalam suasana lagi mens, kalau udah agak gede kan gitu, nah digantilah dengan sholawat. Jadi sudah biasakan anak itu mendengar hal-hal yang bernuansa agama. Akhirnya nantinya itu akan terbiasa nih. Nah seperti itu. Setelah anak bisa melihat, sudah bisa ini main, kasihlah contoh. Kalau perlu ketika kita sholat berjamaah dilihat oleh anak, terus contoh-contohkan, kasih sampel-sampel yang bagus anak. Nah seperti itu. Dan ketika sudah mencapai masa masuk sekolah, hati-hati memasukkan sekolahnya juga harus yang benar-benar bisa mengarahkan anak ke hal yang mengarah ke menjadi anak yang soleh tadi, yang mencetak bukan hanya kecerdasan otaknya ya, tapi etikanya juga, akhlaknya. Percuma kan otaknya pintar tapi akhlaknya bejat. Nah gitu. Nah seperti itu Mi kalau pengen ini. Jadi intinya kita simpulkan Mi, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, terlebih dahulu kita juga harus menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Terus ketika sudah persiapan mau masuk ke pernikahan, kita harus mencari jodoh kita yang sesuai dengan apa yang dikriteriakan oleh Rasulullah. Ketika masuk ke jenjang pernikahan, saat menikah kita juga harus nikah yang islami itu. Terus ketika sudah menikah kita juga harus mempersiapkan segala hal yang bisa mencetak anak menjadi soleh. Ketika sedang mengandung juga didik anak dengan seperti apa yang disampaikan tadi. Terus ketika sudah lahir kasihlah contoh hal-hal yang itu, didiklah anak gitu. Dan setelah itu barulah kita punya harapan, setelah berusaha maksimal insya Allah kita punya anak yang soleh. Nah bagaimana kalau ternyata anak kita salah saja? Nah kita kan sudah berusaha, insya Allah kita tidak akan dibebani teman-teman di akhirat. Kalau kita sudah berusaha, beda lagi dengan dibiarin, tidak ada persiapannya. Tetap siap-siap saja di akhirat nanti kan. Anak kita sudah capek di dunia kita ngurusnya, menyekolahkannya, ngasih segala macamnya sampai menikahkannya. Ujung-ujungnya di akhirat malah menendang kita ke neraka. Tapi bagaimana kalau misalkan kita sudah maksimal? Ya insya Allah kita akan mendapat pembelaan. Ya kenapa? Karena yang bicara nanti bukan mulut ini, tapi amal kita. Semuanya akan menjadi saksi bahwa anak itu sudah dididik sesuai dengan aturannya. Insya Allah selamat. Itu Rami ya.
Itu saja ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Nah kita amalkan ya sama-sama nih untuk sekarang kan udah lahir, kecuali Umi pengen punya anak lagi kan gitu. Katanya udahlah cukup karena kita mendidiknya yang soleh. Semoga yang ada saja insya Allah ya, jadi anak-anak yang soleh, amin ya. Dan teman-teman juga yang di luar sana sama-sama, karena rugi sekali ketika kita tidak punya anak yang soleh. Kita tidak punya tabungan ketika kita sudah meninggal ya. Nah ketika kita sudah meninggal terus punya anak yang soleh, insya Allah kita punya tabungan ya. Baiklah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.